Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami untuk pertemuan ke-11 pada mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu Pak Cayanto. Pada kesempatan kami ini, kami akan membahas materi berjudul etika dalam Supply Chain Management. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dengan saya sendiri, Monica Febian Siregar dengan NIM 2410512339. Boleh selanjutnya? Dengan saya Ainin Razmani Hakim dengan NIM 2410512014. Dengan saya Cantika Nurulan Suci dengan NIM 2410512022. Oke, boleh di next. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika dalam supply chain management. Jadi, supply chain management itu adalah proses yang mengatur strategi operasi dan kerjasama antar berbagai mitra bisnis, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Biasanya orang lihat SCM ini cuma soal efisien dan keuntungan, tapi sebenarnya sama penting bagaimana rantai pasok itu dijalankan dengan etika keadilan dan tanggung jawab sosial. Nah, di era globalisasi dan digitalisasi, etika jadi hal yang sangat penting karena dengan menerapkan etika, perusahaan bisa membangun kepercayaan dan transparansi, baik dengan konsumen maupun mitra bisnisnya. Etika juga bukan cuma soal patuh sama hukum, tapi juga soal nilai moral seperti jujur, adil, dan menghargai pihak lain. Ini nantinya bisa memperkuat hubungan antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra usaha. Nah, untuk tujuannya yaitu ada empat. Yang pertama itu adalah menjaga keadilan dan tanggung jawab sosial di setiap tahap rantai pasok. Yang kedua, membangun kepercayaan antara perusahaan, mitra, dan konsumen. Yang ketiga, mendorong keberlanjutan atau sustainability supaya bisnis bisa berjalan dengan cara yang terintegritas dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, membantu mengurangi risiko hukum dan kerusakan reputasi yang bisa merugikan perusahaan. Nah, jadi intinya etika dalam SM ini bukan cuma aturan tambahan, tapi fondasi utama buat membangun bisnis yang berkelanjutan dan dipercaya oleh semua pihak. Boleh di next? Oke. Boleh di next sebelumnya? Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam materi tentang etika dalam supply chain management. Di sini kita akan ada bahas 5 topik utama, yaitu ethical justice, ethical teori, ethical prinsip, ethical case analysis, dan ethical case study. Selain itu juga nanti kita akan bahas tentang strategi dan etika SCM, serta analisis kasus supaya kita bisa lihat pemaparan secara nyata. Boleh di next? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai ethical justice atau keadilan etis. Di bagian ini, kita akan membahas tentang prinsip keadilan yang berhubungan dengan etika dalam dunia bisnis, khususnya di SCM. Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama itu adalah distributive justice. Nah, keadilan ini fokus pada bagaimana sumber daya keuntungan dan beban ekonomi distribusikan secara adil di masyarakat. Jadi bukan berarti semua harus sama rata, tapi pembagiannya harus profesional dan sesuai dengan kontribusinya. Dalam konteks SM ini, semua pihak dalam rantai pasok, mulai dari pasok, produsen, distributor, sampai konsumen, harus mendapat memanfaatkan ekonomi yang seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, selanjutnya itu ada retributive justice. Nah, keadilan ini menekankan bahwa setiap pelanggar harus mendapatkan hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Misalnya dalam SCM, kalau ada perusahaan yang mencemari lingkungan, atau mengeksploitasi tenaga kerja, maka sanksinya harus diberikan secara adil dan sepadan dengan dampaknya. Boleh di next?
Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada compensatory justice, yaitu keadilan menekankan pentingnya memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh akibat kesalahan orang lain. Contohnya seperti kalau ada pelanggan yang menerima produk cacat, perusahaan harus memberikan kompensasi. Prinsip ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, yang keempat yaitu ada egalitarisme. Nah, ini adalah pandangan bahwa semua manusia memiliki kedudukan moral yang sama, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan diskriminasi. Dalam SCM, prinsip ini penting agar semua mitra bisnis mendapatkan kesempatan yang menjaga dalam kerjasama bisnis. Dengan cara ini, keadilan sosial dapat stabilitas hubungan jangka panjang dan dapat tercapai. Nah, yang kelima yaitu kapitalisme. Nah, kapitalisme ini adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar untuk mencari keuntungan. Namun, secara etika, sistem ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial dan eksploitasi kalau tidak diawasi dengan baik. Dalam SCM, perusahaan ini harus tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dan mitra bisnisnya yang agar keuntungan tidak dicapai dengan cara yang tidak etis. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu adalah sosialisme. Ini adalah menekankan pemerataan kesejahteraan dan adanya peran pemerintah dalam mengatur ekonomi agar tidak ada pihak yang tertinggal dalam SCM. Nah, prinsip ini diterapkan oleh kebijakan pemerintah yang melindungi usaha kecil, menjaga kestabilan harga, dan memastikan distribusi barang kebutuhan berjalan dengan adil dan efisien. Nah, yang ketujuh itu ada libertarisme. Nah, ini mengutamakan kebebasan individu sebagai nilai tinggi. Artinya, setiap orang bebas mengambil keputusan ekonomi tanpa campur tangan berlebihan. Dalam SCM, ini terlihat dari sistem pasar bebas, di mana semua pihak bersaing berdasarkan kemampuan dan inovasi masing-masing. Kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab moral agar tidak merugikan pihak lain. Nah, yang terakhir itu adalah Justice by John Rawls. Nah, Rawls itu memperkenalkan justice pelajaran. Ia juga mengenalkan ide veil of ignorance atau tabir ketidaktahuan, yaitu ketika seorang membuat keputusan tanpa tahu posisinya, supaya hasilnya benar-benar adil. Dalam SCM ini konsepnya diterapkan dengan membuat kebijakan dan perjanjian kerjasama yang tidak memihak salah satu pihak, baik pemasok besar maupun kecil. Boleh di next? Nah, yang pertama deontological ethics atau etika deontologi. Ini mengembangkan oleh Immanuel Kant dan berfokus pada niat serta kewajiban moral dari suatu tindakan. Artinya, suatu tindakan dianggap benar bukan karena hasil akhirnya menguntungkan, tapi karena dilakukan atas dasar moral kewajibannya. Dalam konteks SCM, ini perusahaan harus jujur, adil, em, meskipun tidak tersebut mungkin tidak memberikan keuntungan secara ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah etika teologi atau teologi ethics, yaitu ini berbeda banget sama deontologi karena ini menilai tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Dalam SCM, perusahaan memilih strategis distribusi yang ramah lingkungan, walaupun lebih tinggi etika biologis, ini menekankan pentingnya komunikasi dan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan moral. Dalam SCM, pihak mulai dari pemasok, produsen distribusi, distributor, atau hingga konsumen diberi pandangan yang mencari kesepakatan bersama. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aini. Baik, selanjutnya itu ada ethical prinsip. Jadi, yang pertama itu ada non malevolence itu. Jadi prinsip ini menekankan bahwa setiap
tindakan atau pelayanan harus dilakukan sesuai dengan ilmu dan keahlian tanpa menimbulkan kerugian, bahaya, atau cedera fisik maupun psikologis pada orang lain. Intinya adalah kesadaran untuk tidak membahayakan dalam bentuk apapun. Jadi, prinsip ini itu menuntut sikap kehati-hatian dan tanggung jawab profesional agar setiap tindakan benar-benar aman dan tidak merugikan eh, pihak yang lain. Lalu selanjutnya yang kedua ada benefit, benefit, beneficent. Jadi prinsip ini berfokus pada kewajiban moral untuk berbuat baik. Setiap tindakan harus memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta mengutamakan kepentingan bersama. Jadi dalam penerapannya, prinsip ini mendorong setiap individu untuk aktif, menciptakan dampak positif, menolong orang lain, serta berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Lalu selanjutnya yang ketiga ada fidelity. Jadi prinsip ini berarti seseorang dalam melakukan tindakan atau pelayanannya sesuai tanggung jawab besar seorang adalah harus memiliki komitmen, menempati janji, dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Jadi prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap hubungan, baik personal maupun profesional, karena kepercayaan adalah dasar dari etika dan kerjasama yang sehat. Lalu selanjutnya ada egoisme. Jadi egoisme ini eh, berpandangan bahwa seseorang berhak mengejar kepentingan dirinya sendiri. Semua tindakan pada dasarnya diarahkan untuk keuntungan pribadi tanpa kewajiban moral untuk memprioritaskan kepentingan orang lain. Jadi, meskipun berorientasi pada diri sendiri, prinsip ini tetap perlu dijalankan dengan kesadaran moral agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cantika. Baik, terima kasih Aini. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada ethical case analysis. Yang pertama ada non-maleficence, yaitu melakukan tindakan dengan keahlian tanpa menyebabkan kerugian fisik ataupun psikolog kepada orang lain. Jadi pada intinya saat kita melakukan tindakan, terutama dalam konteks pelayanan ataupun profesi, di sini kita harus menggunakan keahlian kita dengan secara hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerugian fisik ataupun psikologi pada orang lain. Pada intinya, prinsip ini menekankan kewaspadaan dan juga tanggung jawab etis untuk tidak melakukan tindakan yang bisa menyebabkan rasa sakit atau bahaya kepada orang lain. Selanjutnya ada beneficence, yaitu melakukan tindakan yang memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain berfokus pada moralitas dan juga kebaikan. Jadi prinsip beneficence ini mengajak kita semua untuk aktif berbuat kebaikan. Jadi nggak cuma hanya menghindari bahaya, tetapi juga harus memberikan manfaat. Ini adalah prinsip etis yang mengedepankan tindakan yang mendatangkan kebaikan dan juga membantu orang lain dengan nilai moral yang baik. Prinsip ini juga mendukung tindakan proaktif yang bertujuan memberi dampak positif. Selanjutnya, terakhir ada egoisme, bertindak untuk kepentingan diri sendiri tanpa wajib memprioritaskan kepentingan orang lain. Jadi prinsip egoisme ini berpusat pada kepentingan diri sendiri. Dalam egoisme yang dimana seseorang beranggapan bahwa eh, tindakan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dan juga tidak berkewajiban untuk memikirkan kepentingan orang lain. Ini adalah pandangan yang berbeda dan juga bisa menjadi perdebatan dalam konteks etika karena berfokus pada individu dan juga kepentingannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Aini. Baik, baik selanjutnya di sini ada supply chain management strategi. Jadi yang pertama di sini ada sosial.
Jadi sosial ini berkaitan dengan praktik bisnis yang adil dan menguntungkan terhadap tenaga kerja, masyarakat, serta wilayah tempat perusahaan beroperasi. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi dalam konteks ini, perusahaan diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, menjaga kesejahteraan karyawan, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sosialnya. Lalu yang selanjutnya sini ada ekonomi. Jadi strategi perusahaan harus mendorong pertumbuhan dan menumbuhkan nilai jangka panjang dalam bentuk keuntungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi menjadi dasar agar bisnis dapat terus memberi manfaat bagi stakeholder. Artinya, perusahaan tidak hanya fokus pada laba jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan nilai jangka panjang seperti stabilitas keuangan, efisiensi sumber daya, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya, di sini ada pengelolaan lingkungan. Mengacu pada dampak perusahaan terhadap lingkungan dan pentingnya melindungi alam semaksimal mungkin, prinsip ini mendorong penerapan praktik bisnis ramah lingkungan demi menjaga keseimbangan ekosistem jangka panjang. Jadi hal ini mencakup upaya mengurangi limbah, menggunakan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan yang meminimalkan kerusakan lingkungan agar keberlangsungan alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Lalu selanjutnya, sini ada strategi operasi dan rantai pasok, eh, yaitu supply chain. Jadi ini itu merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Jadi di sini yang pertama itu ada titik berat dalam kebijakan dan rencana yang luas untuk menggunakan sumber daya perusahaan dan harus diintegrasikan dengan strategi perusahaan. Lalu yang kedua, fokus utama operasional berjalan efektif. Lalu selanjutnya efektivitas operasional. Jadi ini menunjukkan sejauh mana kegiatan operasional mendukung pencapaian target perusahaan secara menyeluruh. Jadi sini yang pertama ada acuan efektivitas kepada bisnis proses dan core bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, jangkauan proses meliputi seluruh fungsi bisnis. Yang ketiga, refleksi aktivitas operasional dapat dilihat dari cost efisiensi. Dan yang terakhir, review strategi untuk efektivitas operasional hasilnya dapat dilihat dalam kurun waktu tertentu, yaitu 12 sampai 24 bulan. Lalu selanjutnya di sini ada competitive design. Perencanaan strategis diperlukan untuk menyikapi persaingan. Yang pertama, cost of price, yaitu produk atau service. Harga yang rendah bukan jaminan dapat merebut pasar. Lalu yang kedua, quality, yaitu grade produk atau grade service. Penentuan desain quality dan proses quality yang tepat menjadi kunci dalam persaingan market value. Lalu yang ketiga, delivery speed, yaitu make product atau deliver service, yaitu kecepatan ikut menentukan pilihan. Lalu yang keempat, delivery reliability, yaitu deliver promise. Lalu yaitu reputasi berbanding lurus dengan bisnis. Lalu selanjutnya, coping with change in demand, yaitu change volume. Lalu selanjutnya, flexibility, yaitu new product speed, kemampuan adaptif dengan dinamika pasar. Mutlak diperlukan untuk keberlangsungan bisnis.
Lalu yang terakhir ada spesifik kriteria yaitu other product support, yaitu awareness terhadap kasus-kasus khusus yang memerlukan perlakuan spesial. Selanjutnya di sini ada quality key. Yang pertama, prioritas kompetisi selalu berubah. Yang kedua, additional service, differentiator service. Dan yang ketiga, aware terhadap trade-off dan straddling di dalam persaingan bisnis. Lalu selanjutnya ada marketing operation links. Yang pertama, order winner, kriteria satu atau lebih yang spesifik berorientasi pemasaran dimensi tertentu yang jelas membedakan produk dari produk pesaing. Lalu yang kedua, order qualified screening kriteria untuk ukuran dimensi yang digunakan untuk menyaring produk atau layanan sebagai calon pembeli. Lalu di sini ada tahapan risk management framework. Jadi di sini eh, yang pertama itu ada identifikasi sumber potensi gangguan. Jadi ini itu difokuskan pada peristiwa yang sangat tidak mungkin berdampak signifikan pada operasi normal, seperti bencana alam, kegagalan kapasitas produksi, kegagalan infrastruktur, terorisme, kegagalan pemasok, aksi mogok buruh, kegagalan peralatan, lalu gejolak harga, komoditas, dan konflik militer atau sipil. Jadi tahapan ini penting untuk memahami semua kemungkinan ancaman yang dapat mengganggu jalannya bisnis. Dengan identifikasi yang tepat, perusahaan bisa menyusun strategi pencegahan sebelum risiko benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya, sini ada menilai potensi dampak risiko. Jadi ini tujuannya untuk mengukur probabilitas dan dampak potensial dari risiko tersebut berdasarkan dampak keuangan, lingkungan, kelangsungan hidup bisnis, citra atau reputasi merek, potensi kehidupan manusia. Jadi proses ini membantu perusahaan menentukan tingkat keparahan risiko dan prioritas penanganannya. Semakin besar dampaknya, semakin tinggi juga perhatiannya dan sumber daya yang harus disiapkan. Lalu yang ketiga ada mengembangkan rencana untuk mengurangi resiko. Diawali dengan pemetaan risiko, melibatkan penilaian atau frekuensi relatif terhadap tingkat kerugian secara agregat. Hal tersebut juga berkaitan pada evaluasi di mana ada kalanya beberapa risiko dianggap dapat diterima termasuk di dalamnya biaya terkait dapat dianggap normal dalam menjalankan bisnis. Jadi tahap ini bertujuan agar perusahaan memiliki langkah konkret dalam menghadapi setiap potensi resiko. Strategi mitigasi bisa berupa pengendalian internal, diversifikasi, pelatihan, atau penyusunan protokol darurat untuk menjaga kelangsungan operasional. Baik, selanjutnya di sini ada supply chain management ethical. Jadi di sini itu pentingnya etika dalam supply chain management. Jadi yang pertama pelindungan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menjaga etika dalam SCM meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Lalu yang kedua membangun kepercayaan dengan mitra, yaitu menghindari praktik-praktik tidak etis seperti suap atau diskriminasi penting untuk kerjasama jangka panjang. Lalu yang ketiga kepatuhan hukum dan peraturan, yaitu menyelaraskan dengan undang-undang lokal dan internasional dalam perdagangan. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip etika dalam SCM. Jadi keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Jadi yang pertama ada transparansi, yaitu informasi dalam rantai pasokan harus jelas dan terbuka. Dan yang kedua ada tanggung jawab sosial, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap aspek rantai pasokan. Yang ketiga, keberlanjutan, yaitu memprioritaskan praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dan yang keempat, integritas, menghindari praktik tidak jujur seperti manipulasi harga atau kecurangan. Lalu selanjutnya di sini ada risiko etika dalam SCM. Etika dan kepatuhan bukan sekadar tuntutan hukum, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan kepercayaan pelanggan. Ketika prinsip etika diabaikan, dampaknya bukan hanya pada citra perusahaan, tetapi juga pada kepercayaan publik dan stabilitas bisnis jangka panjang. Yang pertama itu ada korupsi dan suap. Jadi praktik ini seringkali menghancurkan integritas organisasi, menurunkan kepercayaan mitra bisnis, serta menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Lalu selanjutnya di sini ada eksploitasi tenaga kerja. Jadi perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi tenaga kerja tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan konsumen. Lalu yang ketiga ada risiko lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat kelalaian dalam rantai pasok dapat berdampak luas terhadap masyarakat dan menimbulkan citra negatif yang sulit diperbaiki. Lalu selanjutnya di sini ada best practice etika dan kepatuhan SCM. Jadi penerapan praktik etika dan kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Yang pertama itu ada pelatihan dan edukasi. Jadi dengan pelatihan yang berkesinambungan, seluruh pihak di dalam organisasi dapat memahami nilai-nilai etika dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua ada audit dan pemantauan rantai pasokan. Jadi pemantauan ini penting agar setiap tahap dalam rantai pasok tetap transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar perusahaan. Lalu yang ketiga ada kode etik perusahaan. Jadi kode etik ini menjadi pedoman moral yang menuntun perilaku seluruh anggota organisasi dalam mengambil keputusan yang benar dan adil. Yang terakhir ada kolaborasi dengan pemasok yang bertanggung jawab. Jadi, kolaborasi yang didasari pada nilai etis akan memperkuat kepercayaan, mengurangi resiko reputasi, dan menciptakan rantai pasok yang lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cantika. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus. Yang pertama ada etika dan juga kepatuhan dalam SCM. Untuk poin pertama ada pelatihan rutin untuk etika dan kepatuhan karyawan. Poin kedua audit berkala rantai pasokan untuk standar etika. Poin ketiga kode etik perusahaan yang jelas dan dipahami semua pihak. Poin keempat yaitu pilih pemasok yang berkomitmen pada etika dan juga kepatuhan. Jadi pada intinya supply chain management ini sangat penting untuk membangun bisnis yang kuat dan juga menjaga reputasi yang baik. Maka dari itu perusahaan harus melakukan pelatihan etika dan juga kepatuhan secara rutin. Agar apa? Agar seluruh karyawan tersebut memahami dan juga menjalankan standarnya. Selain itu, audit rantai pasok secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses dan juga mitra memenuhi standar etika yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kode etik perusahaan juga harus jelas dan disosialisasikan serta dipatuhi oleh semua pihak. Pada intinya, perusahaan juga perlu memilih pemasok yang memiliki komitmen yang kuat terhadap etika dan juga kepatuhan, agar hubungan bisnis mereka berjalan sehat dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yaitu analisa kasus. Di poin pertama ada komisaris dan direktur utama sahabat serta bentuk usaha bersama. Di poin kedua ada pengajuan pinjaman 100 miliar dengan agunan aset perusahaan dan pengurus. Poin ketiga ada proyek gagal perusahaan One, prestasi dan bank sita aset. Poin keempat ada aset keluarga, komisaris ikut disita. Selanjutnya komisaris menggugat direktur ke pengadilan. Poin terakhir ada gugatan
meminta aset keluarga tidak disita, serta menyalahkan dirut atas wan prestasi. Jadi pada intinya dalam kasus ini komisaris dan juga direktur utama adalah sahabat dan juga mitra bisnis yang mendirikan perusahaan bersama. Mereka mengajukan pinjaman ke bank sebesar 100 miliar rupiah dengan agunan aset perusahaan dan juga aset pribadi pengurus, termasuk aset FA dan juga IR, yaitu komisaris dan juga direktur utama. Namun proyek itu gagal dan sehingga perusahaan Wan Prestasi dan juga bank memutuskan untuk menyita aset yang dijaminkan. Masalah pertama muncul karena sebagian aset FA yang diagungkan berasal dari keluarga FA, bukan sepenuhnya aset pribadi FA. FA kemudian menggugat IR ke pengadilan agar aset keluarga tidak disita dengan tuduhan bahwa kegagalan proyek tersebut dan juga Wan Prestasi adalah kesalahan sepenuhnya dari IR tanpa koordinasi dengan FA. Selanjutnya ada inti masalah, yaitu poin pertama gugatan komisaris kepada dirut perusahaan terkait aset pribadi yang disita bank. Poin kedua adalah pertanyaan, apakah gugatan ini etis? Jadi inti masalahnya yaitu persoalan pokoknya adalah apakah tindakan komisaris yang menggugat dirutnya sendiri karena persoalan aset dalam kondisi Wan prestasi ini dapat dianggap etis atau tidak. Jadi gugatan tersebut menimbulkan dilema etis karena menyangkut tanggung jawab bersama atas hasil proyek dan juga peminjaman bersama. Yang selanjutnya ada pendekatan etis, yaitu di poin pertama ada teori etis, deontologikal, teologikal, terakhir dialogikal. Poin kedua ada prinsip etis, non-maleficent, beneficent, fidelity, egoisme, keputusan etis. Selanjutnya yang terakhir ada gugatan komisaris terhadap dirut karena aset disita perusahaan Wan, prestasi dianggap tidak etis. Jadi untuk yang pendekatan etis yang terakhir ini, untuk menganalisa kasus ini kita menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama deontological etis, yaitu menilai berdasarkan kewajiban dan juga aturan moral. Jadi apakah komisaris sudah bertanggung jawab dan juga menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai pengurus perusahaan. Selanjutnya ada theological ethics, yaitu melihat konsekuensi dari tindakan gugatan komisaris terhadap dirut dan juga perusahaan. Jadi apakah gugatan tersebut menghasilkan kebaikan atau justru malah menghasilkan kerugian bagi semua pihak. Selanjutnya ada dialogical ethics, yaitu menekankan pentingnya dialog dan juga komunikasi terbuka antar komisaris dan juga dirut untuk menyelesaikan masalah secara bersama, bukan dengan konflik di pengadilan. Selain itu juga prinsip-prinsip etis yang dipakai yaitu meliputi non-maleficent, yaitu tidak menyakiti pihak lain. Dalam hal ini pada intinya tidak merugikan perusahaan dan juga hubungan kerja. Selanjutnya ada beneficent, yaitu berbuat baik dan juga menjaga kepentingan bersama perusahaan dan semua pemangku kepentingan. Yaitu ada fidelity, kesetiaan kepada tanggung jawab dan kepercayaan sebagai anggota perusahaan, egoisme, yaitu menilai motif di balik tindakan yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri ataupun keluarga. Selanjutnya ada keputusan etis, yaitu setelah mempertimbangkan semua pendekatan dan juga prinsip etis tersebut, tindakan komisaris yang menggugat dirut dengan tuntutan agar aset keluarganya tidak disita bank dianggap tidak etis karena gugatan tersebut mengabaikan tanggung jawab dan juga kolektif atas pinjaman dan kegagalan proyek tersebut. Pada intinya komisaris seharusnya menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan juga menyelesaikan masalah secara internal dengan komunikasi yang baik dan juga bukan dengan cara tindakan hukum yang akan menimbulkan konflik lebih jauh lagi dan merugikan reputasi perusahaan. Boleh di next.
Nah, di sini ada ethical case study. Yang pertama ada studi kasus pencuri mengembalikan barang karena terjerat pinjaman online. Jadi pada intinya di kasus ini seseorang terpaksa mencuri karena tertekan ekonomi dari pinjaman online. Lalu ia mengembalikan sebagian barang curiannya dan juga meminta maaf kepada korban. Nah, analisis etisnya di sini termasuk ke dalam deontological etis. Jadi, etika deontologi ini menilai perbuatan berdasarkan kewajiban moral yang harus dijalankan, bukan berdasarkan akibat pada intinya mencuri tetap dianggap salah meskipun ada alasan ekonomi. Keputusan etisnya tindakan mencuri adalah perbuatan salah dan tidak etis walaupun faktor ekonomi memaksa. Jadi pada intinya kasus ini menggambarkan seorang pencuri, yaitu di Sidoarjo, yang mencuri karena terdesak masalah ekonomi akibat terjerat pinjaman online yang harus segera dilunasi. Meskipun ia mengakui kesalahannya dengan mengembalikan sebagian barang dan juga menyampaikan surat permintaan maaf, tetapi tindakan mencuri tetap menjadi pelanggaran etika menurut pendekatan deontologis. Etika deontologis menegaskan bahwa kewajiban moral adalah tidak mencuri dalam keadaan apapun, sehingga alasan tekanan ekonomi tidak tidak membenarkan tindakan tersebut. Dalam pemaparan, kita bisa jelaskan bahwa tekanan ekonomi memang realistis sebagai pemicu, tetapi pada intinya tindakan tetap harus sesuai dengan norma dan juga hukum. Selanjutnya ada studi kasus kedua, yaitu komisaris menggugat dirut karena aset disita bank seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada intinya, dalam kasus ini terjadi konteks perusahaan yang mengajukan pinjaman besar dan juga menggunakan aset perusahaan dan dan pengurus sebagai jaminan. Jadi ketika perusahaan gagal bayar, bank akan menyita aset yang sudah digadaikan. Selanjutnya, salah satu komisaris keberatan karena aset keluarga pun akan disita dan juga menggugat dirut perusahaan. Dalam pendekatan teleologis, pada intinya kita harus melihat apakah gugatan tersebut memberikan konsekuensi yang bermanfaat atau merugikan perusahaan dan juga pemangku kepentingan penting lainnya. Dalam tindakan gugat dalam tindakan gugatan ini dianggap etis karena komisaris berubah melindungi hak pribadinya yang sah dan juga konsekuensi dapat membuka proses penyelesaian yang adil. Pada intinya, penjelasan ini bisa ditekankan sebagai contoh bagaimana cara mempertahankan hak sambil tetap memperhatikan dampak sosial dan juga bisnis bagi lingkungan yang ada. Boleh di next. Yang terakhir ada studi kasus ibu melindungi anak yang terlibat penipuan investasi bodong. Jadi kasus ini terkait seorang ibu yang melindungi anaknya dari tuntutan pihak yang merasa dirugikan oleh anaknya yang melakukan investasi bodong. Jadi ibu ini menjadi sasaran tekanan karena tanda tangannya sebagai penjamin dalam perjanjian investasi tersebut. Jadi studi kasus ini masuk dalam pendekatan virtue etis yang menyoroti bahwa tindakan ibu ini dilatar belakangi oleh kebijaksanaan dan juga nilai-nilai moral yang kuat dalam melindungi keluarga, terutama anaknya. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan jiwa dan juga kehormatan anaknya tersebut. Namun, meski tindakan perlindungan ini dapat diterima secara moral, tetapi ibu juga perlu mendorong anaknya untuk tetap bertanggung jawab dan juga memperbaiki kerugian yang telah terjadi. Jadi pada intinya, hal ini penting untuk menekankan keseimbangan antara perlindungan dan juga tanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Monica.
Oke, baik. Itu saja pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dalam materi yang telah kami jelaskan. Semoga materi ini yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.